Selamat siang, kembali lagi di webinar Altium. Kali ini kita akan membahas penggunaan template di Altium Designer. Oke, bersama dengan saya Budi Wong dari PT Solid Base Teknologi, distributor Altium di Indonesia. Oke, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan template di schematic dan PCB. Jadi misalkan kita punya standar di perusahaan ya, kita mau pakai template untuk schematic untuk di project kita, terus nanti untuk di PCB-nya juga kita bisa pakai template yang sama, mungkin dengan berbagai informasi yang sudah menjadi standar kebutuhan dari perusahaan. Oke, untuk poin-poin webinar kali ini, yang pertama kita ada template di schematic, template in schematic. Yang kedua adalah template in PCB. Yang ketiga import external files. Yang keempat setting template. Dan yang kelima adalah demo. Oke, mungkin untuk webinar kali ini kita akan cukup singkat ya, karena topik using template di Altium ini sangat sederhana sebenarnya ya. Tapi mungkin nanti untuk demo akan saya berikan beberapa tips yang tambahan. Jadi ya nanti semoga bermanfaat. Oke, yang pertama di sini template di schematic. Oke, sebenarnya di Altium ini kita sudah ada built-in template ya. Nanti saya akan tunjukkan di demonya. Itu dia kita ada 3 pilihan, yaitu standar, custom atau using template. Oke. Nah, ini contohnya digambar di sini ya, di bawah kanan itu ada saya tambahkan logo, misalkan logo perusahaan, terus company name. Nanti kita bisa pakai yang namanya special karakter. Oke. Nah, setelah kita ubah atau kita mengcustom template kita untuk schematic, setelah itu kita bisa save aja sebagai template. Kita bisa klik, kalau misalkan pertama kali kita nge-save, kita bisa langsung klik save, atau bisa kita klik juga save as. Terus nanti save as type-nya extension-nya adalah advanced schematic template atau .schedot. Oke. Nah, file name-nya terserah mau kita namakan seperti apa. Oke. Yang kedua di sini ada template in PCB. Nah, template in PCB ini kita bisa create manual atau bisa import dari files atau import dari software lain ya. Nanti akan saya demokan juga. Ini sebagai contoh aja ya. Di sini ada bentuk title block dan sebagainya, logo saya tambahkan misalkan. Terus ini nanti saya tinggal save aja ke PCB. Berbeda dengan schematic, di PCB tidak ada namanya save as sebagai template, tapi dia tetap save aja sebagai PCB files. Setelah itu nanti tinggal taruh file ini di sharing folder atau di folder yang bisa diakses ya. Misalkan nanti kalau untuk dipakai di perusahaan ya, mungkin nanti file ini di share di server gitu kan, dibikin folder. Setelah itu nanti setting defaultnya itu nanti point ke folder tersebut. Oke. Nah, di sini di Altium untuk yang PCB ya, import logo itu untuk import logo ini sudah pernah dibahas ya 2 bulan lalu, itu di webinar sebelumnya, di kalau tidak salah features in Altium part 1 ya. Nah, itu boleh dicek. Ada namanya import logo dan import special karakter. Oke, string, special strings dan sebagainya. Oke. Nah, yang ketiga di sini ada import external files. Seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau di schematic kita bisa juga import DXF atau DWG, dan begitu pula dengan di PCB. Nah, seperti gambar yang terlihat di bawah di sini adalah contoh PCB yang sudah saya import
dengan menggunakan file DXF. Nanti akan saya demokan langsung juga. Nah, untuk settingnya itu kita harus sama dengan ketika kita ekspor keluar filenya. Jadi misalkan kita dari DXF dari AutoCAD atau software CAD yang lainnya ya. Oke, itu bisa kita ekspor keluar. Nah, ketika kita ekspor keluar, tentunya kan ada parameternya, satuannya, mil atau mili dan sebagainya. Nah, itu settingannya harus sama. Oke, nah ini di bawah sebagai contoh aja PCB files yang sudah saya import dari file DXF. Oke, setelah kita save ya, setelah kita buat template di schematic dan PCB, kita save dua files ini misalkan di folder atau di jaringan atau di komputer server yang bisa diakses oleh komputer kliennya. Jadi setelah kita taruh atau kita save di server misalkan, nanti kita tinggal ke setting di Altium, yaitu Tools, Preferences, ada Data Management, ada Template. Nanti kita klik di bagian Default. Setelah itu nanti di bagian bawah itu ada Add, terus bisa Add from Server atau from Files. Nah, from Files ini biasanya kita lebih ke local directory ya, jadi local folder. Kalau server itu biasanya bisa di online, Altium 365, atau kita bisa bikin VPN sendiri atau dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan menuju langsung ke demo ya, demo session langsung dengan software Altium ya. Akan saya persiapkan sebentar. Terima kasih. Oke, sekarang saya sudah buka software Altium. Oke, yang pertama template di schematic. Oke, misalkan saya bikin satu schematic baru ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini default template dari Altium untuk schematic. Nah, biasanya di sini sudah ada ini namanya title block ya. Size-nya A4. Formatnya selalu ada di sini, date, file, terus revision, sheet off, dan drawn by. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan sedikit di presentation slide tadi ya. Jadi di schematic ini sudah ada namanya template ya. Di sini ada 3 mode template. Di sini ada template. Nah, kalau saya klik ini langsung blank ya. Terus ini ada yang standar A4, ini juga sudah blank. Begitu saya ganti. Terus saya kalau saya klik di custom, saya bisa menentukan ukuran dari schematic yang saya mau. Saya bisa buat ini sebagai landscape atau portrait juga seperti ini. Oke, misalkan saya pakai standar, terus ini saya pakai landscape. Nah, di sini kita bisa custom title blocknya sesuai keinginan kita. Jadi misalkan di perusahaan kita mau bikin title block sendiri atau template schematic sendiri, ini bisa langsung dari sini. Kita bisa pakai yang standar atau yang dengan format ANSI. Oke. Nah, di sini misalkan saya pakai mode ini ya. Oke. Saya akan coba edit beberapa objek di sini. Misalkan saya mau tambahkan logo. Jadi saya bisa langsung ke place. Di sini ada drawing tools. Ini ada grafik. Oke, misalkan saya mau taruh di sini. Oke, ini adalah
logo perusahaan Solidbase misalkan. Terus saya tinggal ubah ukurannya ya. Nah, nanti di sini misalkan saya mau taruh nama company. Oke. Nah, nama company di sini ini sebenarnya bisa kita pakai yang namanya special string. Nah, di sini ada parameter, di sini ada namanya company name. Oke. Nah, cara menaruh special string di sini ini sangat sederhana ya. Kita tinggal ke place text string aja di sini ya. Setelah itu tinggal di tab, terus di sini kita bisa pilih. Defaultnya dia cuma tulisan teks seperti ini, ya kan? Defaultnya cuma seperti ini ya. Akan tetapi ketika kita tekan tombol tab di sini, kita bisa cari di sini. Nah, ini yang kata-kata yang berawalan dengan sama dengan itu adalah special string. Jadi kalau misalkan kita mau pakai tadi namanya company name ya, equal company, kita klik ketik aja ya. Company name di sini. Oke, kita taruh. Ya, misalkan saya taruh di sini, saya escape. Nah, ini kan masih dalam bentuk bintang ya, asterisk ya. Nah, untuk mengisi nilai ini, kita tinggal cari yang namanya parameter company. Oke, misalkan di sini, ini ada nih. Saya tulis Solidbase misalkan. Nah, ini dia. Ketika saya enter, dia langsung berubah. Untuk sekedar saran, untuk nama perusahaan sebaiknya jangan menggunakan special string, karena nanti special string ini bisa kita ubah ya, parameter di sini. Oke, untuk mencegah adanya copyright ya. Jadi biasanya untuk sesuatu nama perusahaan atau yang bersifat tidak boleh diganti namanya atau kata-katanya, kita bisa pakai string aja. Oke, kita pakai text string, nanti dia akan jadi embedded di schematic dan tidak bisa diubah. Nah, untuk yang bisa diubah, misalkan project name, ya kan? Nah, itu boleh kita pakai yang namanya parameter di sini, special string. Atau kita bisa juga tambahkan bikin yang baru parameternya seperti itu. Misalkan kalau misalkan tadi seperti yang saya sebutkan project name, kalau tidak ada karakternya di sini, ya nanti kita tinggal bikin aja. Fungsi dari special string ini adalah ketika nanti schematic ini saya save sebagai template, karakter-karakter yang text string ini yang bukan special string tidak akan bisa diubah. Hanya yang bisa diubah adalah yang special string yang dengan awalan sama dengan. Oke. Nah, misalkan sesudah itu saya tinggal klik save ya. Misalkan saya save pertama kali. Saya save misalkan di sini di demo, misalkan saya ada. Oke, jangan lupa save as type di sini .schdot ya, advanced schematic template. Misalkan saya bikin nama, tadi saya sudah buat satu ya, jadi my template misalkan underscore 1. Oke. Tadi saya sudah buat untuk materi presentation. Jadi misalkan ini sekarang saya save lagi dengan nama underscore 1. Oke, ini sudah siap. Nah, nanti ketika kita sudah selesai dengan editing title block dan sebagainya, ini nanti akan kita setting menjadi defaultnya schematic kita. Jadi ketika kita membuka file new schematic baru, itu Altium akan membuka file schematic yang sudah kita setting seperti ini. Oke. Nah, sekarang kan belum saya setting ya, baru saya save aja. Kalau misalkan saya bikin file schematic baru, dia akan kembali ke semula. Nah, ini dia. Oke, ini yang defaultnya Altium. Ini yang sudah
saya ubah. Nah, parameter yang special string ini bisa kita ubah-ubah ya. Ada address, ada title, terus ada revision, terus ada sheet total, ada sheet number juga. Nah, ini bagusnya kalau misalkan nanti dalam satu folder atau satu project kita ada misalkan 3 schematic. Nah, schematic ini ketika kita compile ada namanya nomor schematic, yaitu misalkan schematic 1 dari schematic dari 3 misalkan. Berarti kan kalau misalkan istilahnya itu 1/3. Nah, nanti schematic kedua menjadi 2 schematic 2 dari 3 atau 2/3 seperti itu. Itu bisa kita setting juga. Sebagai contoh misalkan saya buka tadi saya udah bikin satu seperti ini. Nah, ini maksud saya nih. Jadi misalkan dalam satu project kita ada 5 schematic ya. Nah, nanti di sini kita bisa bikin ini adalah schematic number dan ini jumlahnya seperti itu. Nah, ini title-nya power supply bisa kita ubah dari nilai parameter di sini. Oke, files location-nya juga bisa kita tambahkan. Kita bisa tambahkan logo ya. Nah, ini title block minimalis, defaultnya Altium. Oke. Nah, ini yang nanti akan saya pakai untuk template. Oke, di sini juga sebenarnya kita bisa pakai template-template dari Altium ya. Misalkan saya buka satu schematic baru dulu yang tadi ya di sini. Di sini saya akan kasih lihat. Di sini ada beberapa pilihan. Jadi kalau misalkan bagi yang tidak mau pakai template sendiri atau misalkan mau pakai yang blank aja, itu juga bisa. Jadi di sini ada template. Terus kita bisa pilih ukurannya, ada ANSI, ada 4, A3 dan sebagainya. Oke, nah ini standar dari Altium. Jadi dari Altium sendiri kita sudah disediakan template-templatenya. Nah, di sini juga kita bisa pilih nih, misalkan kita pilih yang standar. Di sini size-nya mau berapa? Mau A3, A4. Nah, kan ini A3. Kalau kita mau ada title block, kita tinggal centang aja yang di bawah sini. Nah, ini dia. Terus standarnya mau pakai apa? Standar atau pakai yang ANSI. Nah, ini dia. Oke. Jadi di template Altium ini kita bebas ya, kita mau pilih seperti apa. Di custom kita juga bisa. Kita tinggal tentukan aja ukurannya. Terus mau orientasinya apa? Landscape atau portrait, title block, mau standar atau ANSI juga seperti itu. Oke. Jadi ini sekedar informasi tambahan. Untuk parameter sama aja ya, ketika kita mau pakai template, standar atau custom. Oke, untuk topik kedua kita template di PCB. Oke, ini saya close dulu semua ya, biar enak. Saya buka contoh. Oke, tadi saya sudah buat satu file yang untuk slide presentation ya. Nah, ini dia. Oke. Untuk membuat template di PCB, sebenarnya ini kita bebas aja ya. Kita bisa manual atau kita import dari DXF atau DWG. Nah, contoh yang saya buka di Altium sekarang ini adalah contoh file. Oke, contoh file yang saya import dari DXF. Oke. Nah, yang saya ubah sedikit, saya tambahkan logo di sini. Oke.
Nah, kalau di Altium yang tadi saya sudah sebutkan, di PCB itu tidak ada namanya save as template. Jadi kita save extensionnya tetap sama PCB DOC. Jadi di sini kita tinggal klik save. Misalkan saya klik save as ya. Nah, di sini opsinya tidak ada namanya advance PCB template atau dan sebagainya. Yang ada hanya PCB DOC dan itu defaultnya. Jangan kita ubah ke yang versi bawah. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, save as ini ada 3.0, 4.0, 5.0 dan ASCII. Nah, yang defaultnya itu selalu binary files ya. Pastikan selalu yang pilihannya ini. Kenapa? Karena Altium akan save file PCB ini sesuai dengan format versi yang sekarang. Jadi tidak di downgrade. Jadi versi 3.0, 4.0, 5.0 itu adalah versi Altium yang lebih lama. Oke, 3.0 itu untuk Protel. Jadi nanti kalau misalkan kita mau buka file di misalkan Altium kita mau buka file di Protel gitu kan, kita harus save downgrade ya istilahnya ya ke PCB 3.0. Oke, ini sekedar informasi. Nah, namanya ini saya tadi sudah simpen ya. Jadi PCB template.pcbdoc. Oke. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya mengimport file ini atau mengcustom PCB file template ini. Oke. Nah, sekarang saya akan membuka satu PCB baru. Ini saya close dulu aja ya. Jadi, bagaimana kita mengcustom atau membuat PCB atau mengekspor file dari software lain. Jadi kalau misalkan di schematic, misalkan data blocknya kita nggak mau pakai yang standar dari Altium, kita sebenarnya bisa import ada namanya DXF atau DWG. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan kita import DXF atau DWG, kita harus pastikan parameternya sama dengan ketika kita ekspor keluar dari software lain. Nah, kalau untuk template di schematic, saya rasa kita pakai yang standar atau setting dari Altium itu sudah cukup ya, karena ini sudah sangat lengkap, ada template, ada standar, ada custom seperti ini. Tinggal nanti kita edit saja. Nah, setelah itu kita bisa juga add, ada namanya drawing tools, kita bisa add polygon, grafik, line, terus kita di sini bisa tambahkan dengan teks seperti itu. Ya. Jadi untuk schematic kita tidak saya tidak akan menunjukkan cara mengimport DXF-nya. Yang akan saya tunjukkan adalah di PCB. Oke. Di sini saya langsung buka aja PCB yang kosong ya, blank PCB di sini. Kalau misalkan kita mau buat sendiri, template-nya boleh, kita tinggal pakai mechanical layers ya. Mechanical 1, 2 atau yang lainnya. Terus nanti kita pakai keep out layer untuk drawing outline PCB-nya. Oke, di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya import DXF ke PCB. Di sini kita bisa langsung ke menu file import. Oke, di sini ada DXF atau DWG. Seperti kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada beberapa banyak pilihan. Ada namanya file-files yang bisa kita import di Altium ke PCB ini. Ada file Altium PCB, DXF, DWG, Gerber, IDF, Picat, Spectra Design, Tango, MCAT IDX dan sebagainya. Ini juga sebenarnya add importer ini kita juga bisa import PCB dari software lain. Jadi dari kompetitor Altium. Atau bisa kita juga pakai import wizard ya. Nah, di sini import wizard itu kita dikasih beberapa pilihan. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu nih file dari software mana dan versi berapa, kita bisa pakai yang namanya import wizard. Seperti itu.
Oke, tadi saya cancel ya. Oke, sekarang saya langsung tunjukkan aja, langsung import DXF. Oke, kebetulan saya sudah menyiapkan ada satu file yang namanya outline.dxf di sini. Oke, nah di sini ini yang tadi saya sebutkan, parameter yang di sini kita harus pastikan sama dengan yang parameter yang kita ekspor keluar. Oke, di sini ada scale-nya, satuannya, unitsnya berapa, di AutoCAD-nya berapa unit, terus mau sistem font-nya seperti apa, terus nah ini null itu misalkan kita mau import ke mechanical 1, board shape misalkan saya mau ganti ya jadi keep out misalkan, jadi keep out layer, title block misalkan ya, oke. Mechanical 3. Oke, saya tinggal klik OK di sini. Kita lihat ini sedang importing. Dan oke, sebenarnya ini bisa kita cancel ya kalau misalkan kita nggak mau dia ngecek DRC dulu. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini adalah outline dan ini adalah title blocknya. Oke, yang putih, gambar putih di sini nih, ini semua adalah outline-nya. Dan yang warna ungu di sini adalah outline PCB. Oke. Ini yang kita import dari DXF. Nah, saya contoh dulu, saya save dulu ya di sini ya. Nah, ketika saya save, misalkan saya save ke demo folder yang tadi, misalkan saya kasih nama PCB template 1 ya, _1. Oke, nah ketika kita sudah import dan ini file mau kita jadikan template, misalkan nih kita mau define ini sebagai bentuk PCB dulu. Oke, saya klik dulu semua, select. Saya tinggal ke design, board shape, define from selected object. Nah, ini sudah jadi PCB saya. Terus misalkan nih originnya saya mau pindah ke titik di sini, itu juga bisa. Saya tinggal ke edit, origin, set. Misalkan saya pindahkan kemana? Saya pindahkan ke sini misalkan. Saya gridnya saya kecilkan dulu ya. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa di save. Oke, contohnya lagi misalkan saya kalau mau insert logo ya. Tadi saya sudah ada PCB logo file saya di sini, logo solid di sini ya. Saya tambahkan. Saya klik open. Saya buka filenya ya. Oke, misalkan ini saya mau copy nih, saya select dulu semua. Saya copy, Ctrl C, saya select di mana aja. Nah, ketika saya taruh di sini, nah ketika diimport, ini filenya sangat besar ya, logonya. Jadi nggak apa-apa kita taruh di bagian atas. Nanti bisa kita kecilkan. Oke, kita tinggal select semua di sini. Klik kanan, di sini ada namanya Union. Terus saya bisa pilih Resize Union. Saya klik. Nah, saya resize ya. Jadi kecil. Jadi ini saya drag dulu. Nah, kalau masih terlalu besar, bisa kita ulangi lagi. Union, resize. Oke. Jangan lupa diklik kanan. Tinggal digeser. Ini sedikit agak pelan ya. Karena dia selalu ngecek DRC. Oke, sekarang sudah
tinggal saya save. Nah, ini parameter dan sebagainya ini kita bisa ganti juga ya. Kita bisa double klik langsung edit. Oke, di sini ada teksnya, kita bisa ubah mau seperti apa. Oke. Oke, jangan lupa di save dulu. Ini saya sudah save. Nah, yang poin terakhir yaitu setelah kita punya dua file ini, schematic dan PCB untuk dijadikan template, sekarang bagaimana kita caranya men-setting dua file ini menjadi default template atau schematic dan PCB ketika kita membuka new schematic dan new PCB. Oke, ini saya close dulu semua. Oke, saya tinggal buka misalkan ya sekarang ya. Oke, misalkan saya buka schematic. Oke, ini masih default Altium ya, karena belum saya setting ya. PCB-nya juga sama ya. Oh, ini ada sedikit DRC. Oke, mungkin ini saya tutup dulu Altium ya sebentar. Karena tadi mungkin filenya terlalu besar dan ketika saya resize dia meninggalkan clipboard ya, yang terlalu besar filenya. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit ini ya tentang masalah clipboard tadi. Jadi Altiumnya memberikan message terus. Oke, sekarang misalkan ini sekarang sudah saya restart ya Altiumnya ya. Jadi tadi kan kita sudah lihat di sini, saya udah buka misalkan ya, tadi saya buka dulu yang file yang sudah saya buat. Itu ada schematic dan PCB. Oke, saya buka dua-duanya. Oke, ini contohnya schematic. Template-nya sudah saya buat ya. Tadi namanya sudah jadi my template _1. Oke. Dan ini yang PCB juga seperti ini. Oke ya. Sekarang misalkan ini saya tutup dulu filenya. Oke. Melanjutkan topik yang keempat tadi ya, setting template. Nah, setting template ini cukup sangat sederhana ya. Jadi kita bisa langsung ke tools. Di sini ada preferences. Oke, kita ke data management. Di sini ada namanya template. Oke. Nah, sebelumnya ketika Altium versi lama itu ada untuk template itu ada di sistem. Di sini ada new document default. Nah, dulu letaknya ada di sini. Cuma sekarang dengan perubahan versi yang lebih baru, Altium membuatkan satu menu baru yaitu template di sini. Nah, untuk template ini kita bisa lihat di sini ada dua ya, ada dua tab, ada template, ada default. Nah, template itu ini adalah default template dari Altium, ada ANSI B, C, D, dan A2, ISO A3 dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita misalkan mau setting template dari file kita sendiri, kita bisa klik di sini, ada default. Oke. Di sini kita bisa klik add. Nah, di sini kita bisa pilih nih, ada from server. Server itu bisa VPN kita sendiri atau Altium 365.
atau misalkan kita pakai local folder, contohnya seperti saya di sini, saya pakai simpan template-nya di lokal komputer ya. Jadi saya tinggal pilih di sini from file. Misalkan pertama saya pilih dulu schematic. Oke, saya browse ke foldernya. Tadi di sini ada my schematic, my template underscore 1 ya. Saya klik open. Nah, di sini ada ya schematic. Terus saya klik lagi from file add PCB. Oke, saya bawa ke folder yang sama. Di sini tadi saya sudah buat juga PCB template underscore 1 PCB DOC. Jadi tinggal di open. Oke, di apply. Oke, ini dia. Oke, sekarang saya tutup dulu filenya. Sekarang kalau misalkan saya buka schematic baru, otomatis akan memakai template yang saya sudah setting di sini. Oke, ini yang untuk schematic. Untuk yang PCB, kita bisa lihat juga di sini, otomatis akan langsung memakai template yang sudah setting. Oke, ini dia. Dan ini semua bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi untuk template di Altium ini sangat sederhana, terutama di schematic ya, karena di schematic itu sudah diberi kemudahan dari segi banyaknya template, bagaimana bisa kita custom, dan untuk setting template-nya, default template-nya juga sangat mudah ya. Kita tinggal save tadi ke advanced schematic template atau extensionnya .sch.dot. Nanti tinggal langsung ke tools preferences dan di setting jadi default. Oke, sekian untuk webinar topik kali ini. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis ya. Terima kasih atas kehadirannya mengikuti webinar kali ini. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan melalui sesi Q&A dan akan dibuka beberapa menit. Nanti kalau sudah tidak ada pertanyaan akan kita tutup. Kalau ada pertanyaan bisa di-emailkan juga ke kami ya di sales@solidbasetech.com. Oke, terima kasih telah mengikuti webinar kali ini.